para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Ada nuklir, ada berdasar, kalau untuk yang spesialis jadi leader lah gitu di Indonesia. Nah, ini contoh nih yang sudah exchange begitu ya, diantaranya ke Cina dan juga ke Hiroshima. Lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya, Pak Irfan ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya. Ini dosen pengajarnya dari Belanda, satu orang, Profesor Johan Karemans. FEB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Boleh nggak ikut dua-duanya? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Silakan kalian tentukan mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian mandiri. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya. Sukses! Baik, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang PTN ya, ini judulnya ya. Saya akan share sedikit mengenai Fakultas Hukum Unpad. Kalau tadi beberapa narasumber mungkin bercerita berkaitan dengan Saintek ya. Nah ini kalau ini dia ranahnya ada di Soskum. Oke. Mungkin saya akan mulai dari apa sih Fakultas Hukum Unpad itu ya. Yang pertama kita berada pada rumpun sosio-humaniora. Jadi untuk adik-adik yang mungkin tidak suka hitung-menghitung gitu ya, tidak suka matematika, salah satu alternatifnya adalah kuliah di Fakultas Hukum. Tapi memang di Fakultas Hukum itu kita tidak belajar matematika, tapi logikanya jalan gitu ya. Ada sedikit hitung-hitungan, hitung waris misalnya gitu ya. Nah, tapi itu tentu berbeda dengan matematika pada umumnya karena berada di rumpun sosio-humaniora. Kemudian Fakultas Hukum Unpad ini merupakan kalau di Unpad merupakan fakultas dengan peminatan paling banyak setiap tahunnya dari rumpun sosial dan salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia ya. Jadi didirikan pada tahun 1957, sebetulnya Fakultas Hukum Unpad merupakan salah satu dari 4 fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Unpad begitu ya, dan sekaligus menjadi dasar identitas Unpad dalam berkiprah di dunia pendidikan. Ini mungkin informasi yang cukup penting gitu ya untuk daya tampung di tahun 2022, tahun akademik 2022-2023 ini kan seleksinya yang kita tahu ada 3 jalur ya. Yang pertama adalah melalui seleksi nasional, ini sudah dilakukan. Ini kami menerima 30%, jadi sekitar 120 orang ini sudah terjaring. Jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi ini 40%, jadi sekitar 160 orang, dan jalur mandiri atau SMUP ini 30%, jadi akan tertampung sekitar 120 orang karena pada tahun 2002 ini kami mentargetkan untuk diterima di Fakultas Hukum itu ada sekitar 400 orang ya. Nah kemudian secara kurikulum ya sebetulnya dengan kurikulum yang kami tawarkan itu sama seperti fakultas lain ya. Jadi ada mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan ya, kemudian ada juga KKN, tugas akhir dan sebagainya. Jadi di kami ini untuk lulus sebagai sarjana hukum itu harus menempuh sekitar 51 mata kuliah gitu ya, dan 51 mata kuliah ini berarti sekitar 153 SKS. Tapi kami sudah merancang kurikulum sedemikian rupa sehingga sebetulnya untuk adik-adik yang memang prestasinya baik begitu ya, IPK-nya bagus terus, tidak ada mata kuliah yang mengulang, ini di Fakultas Hukum Unpad bisa diselesaikan dalam 7 semester. Jadi 7 semester itu 3,5 tahun ini sudah lulus ya sebagai sarjana hukum. Kemudian mata kuliah yang kami tawarkan ini rata-rata terdiri dari 3 sampai 4 SKS begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada bobot mata kuliah yang
terlalu banyak di setiap semesternya, tapi kami meratakan gitu ya di setiap mata kuliah itu beban SKS-nya dari semester 1 sampai dengan semester 7 itu adalah sama besar. Untuk saat ini memang kami belum membuka kelas internasional, jadi untuk adik-adik pejuang PTN yang akan memilih ke Fakultas Hukum itu hanya ada satu jalur masuk melalui SMUP ya, dengan satu prodi juga di Fakultas Hukum. Namun demikian sekarang ini kan sudah terbuka lebar begitu ya untuk kita belajar di luar negeri melalui program ISMA misalnya, Kampus Merdeka. Ini juga fakultas di Unpad yang menuju akreditasi internasional tiba. Mudah-mudahan tahun ini dapat ya akreditasi internasional, dan kami juga sudah melakukan kerjasama dengan universitas dan lembaga internasional di luar gitu ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya, seperti dari Maastricht University, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia, Queen Mary University, dan juga kami bekerja sama dengan lembaga internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Jadi beberapa pengajar dari universitas di luar negeri ini menjadi tim teaching di Fakultas Hukum Unpad. Nah, karena di prodi S1 ya, namanya prodi S1 Ilmu Hukum, itu kita tidak mengenal jurusan ya. Kalau di fakultas lain mungkin mereka punya ya, begitu adik-adik memilih itu sudah kelihatan ya peminatannya apakah ke A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau di Fakultas Hukum ini kita tidak mengenal jurusan, tapi disebutnya adalah sebagai program kekhususan. Jadi program kekhususan ini sesuai dengan peminatan, dan ini baru diklasterkan ini pada semester 5 ya. Jadi adik-adik pada semester 1 sampai semester 4 itu sebetulnya kuliahnya umum ya, basic ilmu hukum, tapi kemudian pada semester 5 ini kemudian akan diklasterkan kira-kira peminatannya kemana. Nah, kami memiliki 9 program kekhususan. Yang pertama itu ada namanya hukum perdata, kemudian hukum ekonomi, ini misalnya mempelajari mengenai perusahaan, ya, bankrupsi, persaingan usaha, ya. Kalau perdata itu lebih kepada hukum perkawinan, hukum waris, penyelesaian sengketa, ya. Kemudian juga ada hukum internasional. Nah, hukum internasional ini di dalamnya ada yang cukup menarik, misalnya hukum perang, ya, hukum perang, kemudian hak asasi manusia, hukum udara, laut, dan sebagainya. Kemudian hukum administrasi negara, hukum lingkungan, tata ruang dan agraria. Nah, siapa tahu nih ada yang berminat gitu ya ke masalah lingkungan, mungkin bisa memilih di hukum lingkungan. Kemudian ada hukum tata negara, hukum pidana atau criminal law. Ini juga ada hukum teknologi informasi, komunikasi, kekayaan dan intelektual, dan hukum transnasional bisnis. Jadi banyak hal-hal yang sangat spesifik sebetulnya dari Fakultas Hukum Unpad. Misalnya kami memiliki program kekhususan yang nomor 5 ya, hukum lingkungan. Ini di Indonesia itu hanya ada 2, di Unpad dan di UGM ya. Kemudian kami juga memiliki program kekhususan yang berkaitan dengan cyber law dan sebagainya. Ini ada di nomor 8 yang disebut sebagai program kekhususan TIKI ya. Ini juga sangat menarik karena sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online gitu ya. Kemudian lintas negara dan sebagainya. Jadi ini tidak terlepas sebetulnya dari aspek hukum dan pengaturannya bagaimana. Kegiatan kemahasiswaan juga di kami banyak sekali unit-unit kegiatan kemahasiswaan, dan yang sangat membanggakan bahwa mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpad ini sering sekali memenangkan lomba ya, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Misalnya penulisan karya tulis ilmiah, kemudian lomba debat ya, karena kalau di hukum itu dia banyak sekali namanya moot court competition ya gitu. Jadi peradilan semu, bagaimana kita seperti memecahkan kasus gitu ya di pengadilan, tapi diselenggarakan oleh universitas di luar ya. Jadi ada juga yang di dalam negeri dan di luar negeri. Ini biasanya kami selalu memenangkan lomba-lomba ini begitu ya. Ini tidak saya sebutkan memang capaian-capaiannya seperti apa, tapi untuk program kemahasiswaan ini ada yang namanya ALSA ya, kemudian ada juga di bidang seni, di bidang karya tulis ya, kemudian
peradilan semu dan sebagainya. Jadi kalau masuk Fakultas Hukum memang bawaannya debat gitu ya. Jadi skill untuk bagaimana memecahkan satu masalah gitu ya. Kemudian logikanya sebetulnya adalah hal-hal yang ditonjolkan dari Fakultas Hukum di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini juga yang sangat penting berkaitan dengan peluang kerja. Ini banyak sekali ya, karena sepertinya tidak ada instansi yang tidak membutuhkan sarjana hukum. Karena hukum itu kan mengatur mengenai bagaimana sesuatu itu kita tertibkan gitu ya. Jadi harus ada aturannya. Sehingga secara peluang kerja ini juga sangat besar. Misalnya jadi hakim tidak bisa ya kalau bukan sarjana hukum. Kemudian menjadi jaksa, menjadi pengacara atau advokat ya, adik-adik mungkin mengenalnya sebagai penasehat hukum, kemudian juga notaris ya, notaris juga ini tidak boleh kan kalau dia tidak sarjana hukum, kemudian birokrat atau diplomat, nah ini juga dari Fakultas Hukum banyak sekali alumni yang berkarir di Kementerian Luar Negeri dan menjadi duta besar ya. Kemudian dapat juga peluang kerja ini berkaitan dengan legal officer pada korporasi atau perusahaan-perusahaan, kemudian sebagai perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter, juga sebagai kontrak drafter, di dalam penyelesaian sengketa itu dari lulusan Fakultas Hukum bisa sebagai arbiter, mediator atau negosiator, sebagai legal konsultan dan peneliti dan profesi hukum lainnya ya. Jadi memang terbuka lebar untuk lulusan dari Fakultas Hukum ini. Nah, untuk kampusnya sendiri sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah di Bandung, di Jalan Dipati Ukur, dan kampus Jatinangor. Akan tetapi memang untuk S1 ini difokuskan di kampus Jatinangor ya. Kalau di Dipati Ukur itu lebih kepada pengurusan secara administratif begitu ya. Kemudian kampus pertama itu di Dipati Ukur ya, tapi kemudian sejak tahun 2017 ini S1 prodi S1 Ilmu Hukum ini memang secara menyeluruh sudah pindah ke kampus Jatinangor. Untuk adik-adik yang memang tertarik gitu ya untuk bergabung bersama kami, ini silahkan untuk mengunjungi lokasi kampus yang ada di Jatinangor di Bandung. Kemudian informasi juga silakan barangkali bisa email ya ke alamat yang tercantum di dalam slide ini. Begitu juga dengan media informasi, website dan Instagram. Mungkin itu ya, Bu Liat, beberapa informasi yang dapat disampaikan dari Fakultas Hukum Unpad. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya, dan sampai ketemu lagi di Fakultas Hukum Unpad. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Anita. Ini saya mau langsung ke pertanyaan nih Bu. Ini ada siswa kita yang penasaran banget nih. Saya mau jadi pengacara nih Bu. Kalau mau jadi pengacara, saya kuliahnya harus sampai jenjang apa? Apakah cukup S1 atau harus sampai S2? Silakan Bu. Menarik ya pertanyaannya. Jadi walaupun kita ini banyak program kekhususan tadi yang saya sampaikan ada 9 ya, tapi ketika lulus dari Fakultas Hukum kita disebutnya sebagai sarjana hukum ya. Jadi tidak ada yang namanya sarjana hukum pidana gitu atau sarjana hukum perdata. Pokoknya kita begitu lulus dari Fakultas Hukum kita dianggapnya tahu semua permasalahan hukum. Nah, untuk menjadi pengacara sebetulnya ini hanya butuh pendidikan semacam pelatihan gitu ya. Jadi ini juga diselenggarakan pelatihannya oleh Asosiasi Advokat begitu Bu Lia. Jadi menempuh pendidikan sekitar berapa jam begitu ya hitungannya. Berapa jam, 60 jam atau saya kurang hafal. Kemudian setelah mengikuti pelatihan itu mereka mengikuti ujian. Sampai kemudian ya kalau lulus dia akan tersertifikasi gitu, menjadi kuasa hukum atau sebagai pengacara. Jadi memang kalau dari sisi pendidikan tidak ada kekhususan ya untuk menjadi pengacara itu berarti gitu. Tapi yang jelas ya memang harus sarjana hukum S1-nya. Jelas sekali Bu Anita. Terima kasih pemaparannya Bu Anita, pastinya sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat ya untuk semua, sukses. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita akan masuk kepada pemaparan terakhir ya, yang pastinya ditunggu sama adik-adik yang Soshum ataupun yang Saintek mau lintas nih, yaitu informasi tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang sesaat lagi akan dipaparkan oleh Ibu Alfiah Hasanah SE, MPC PhD, selaku Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis